Setelah kita sibuk, setelah kita capek, setelah kita ruwet luar biasa, ya paling tidak seminggu sekali kita ambil nafas sebentar dengan ngaji. Makanya ngantuk tidak apa-apa, nggak usah malu kalau ada yang ngantuk, dan tidak usah dibikin malu kalau ada temennya ngantuk, dibiarin aja. Karena ngantuk itu anugerah, banyak orang yang susah tidur. Makanya biar saja. Syukur-syukur dengan ngaji ini, mungkin untuk urusan filsafatnya kamu susah menangkap, paling enggak ya manfaat bikin kamu ngantuk. Itu kan juga pahala. Oke, malam ini kita sudah nyampe sesi cinta. Kemarin hari Valentine Day itu cuma di Indonesia Valentine Day tahun ini nggak terlalu wow, kalah sama pilkada. Jadi kelihatan nggak rame. Coba nggak ada apa-apa, mungkin banyak fatwa-fatwa berseliweran tentang bahwa Valentine Day itu haram. Ya nggak apa-apa lah. Kamu juga bisa bikin sendiri kan, nggak harus Valentine Day. Yang punya pacar ya tiap malam minggu itu Valentine Day. Yang gak punya pacar ya meskipun ya sudah dipatok hari kasih sayang, ya udah ada pasangannya, mau gimana. Oke, kita Valentinan sendiri malam ini. Bukan 14 Februari tapi 15 Februari. Dengan beliau, seorang sufi perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah Al-Basri, karena dari Basrah, Qoisiyah, karena dari suku Qois. Salah seorang sufi perempuan. Kalau sufi ulama ada beberapa yang perempuan. Kalau nabi saya tidak tahu, harusnya juga ada, karena Nabi itu kan puluhan ribu yang harus kita imani. Cuma yang kita ketahui dari Al-Quran itu 25. Dalam Al-Quran sendiri kita kenal misalnya Maryam. Maryam itu juga dapat ilham, dapat semacam wahyu, juga ditemui oleh Jibril. Dengan definisi tertentu mungkin beliau juga bisa dikategorikan Nabi, tapi tidak termasuk yang 25. Kan waktu mau mengandung Isa itu kan malaikat Jibril datang terus ngasih ilham ke beliau bahwa sebentar lagi kamu akan mengandung. Itu salah satu mukjizatnya dari Maryam. Maryam juga seorang zahid. Pas dia uzlah itu selalu turun makanan dari langit. Itu yang bikin Nabi Zakaria heran. Nah, itu kan termasuk jenis mukjizat. Dengan definisi tertentu mungkin beliau sebenarnya termasuk Nabi, tapi tidak termasuk yang 25. Kenapa bukan Nabi? Ya karena memang tugas-tugasnya Nabi itu coraknya banyak yang maskulin. Ada tabligh, ada jihad, ada. Jadi
Sehingga 25 itu yang diperkenalkan ke kita kebanyakan laki-laki. Tapi kalau sufi banyak, ulama perempuan banyak. Termasuk salah satu sufi ini Robi'ah Al-Adawiyah. Teman-teman mungkin pernah dengar, bahkan mungkin sering dengar beliau. Kalau dalam dunia tasawuf, Robi'ah Adawiyah ini yang dikenal mencetuskan tren baru. Kalau hari ini namanya tren, genre baru, pola baru, berinteraksi sama Allah. Kalau sebelumnya para sufi itu mentoknya seperti Hasan Basri dan kawan-kawan, itu mentoknya di khauf dan roja. Jadi sufi itu mendekati Allah jalurnya khauf sama roja. Khauf itu selalu takut, selalu khawatir, jangan-jangan keliru, jangan-jangan Allah marah, jangan-jangan Allah murka, sehingga pengabdiannya serius. Kalau roja itu berharap, semoga Allah meridhoi, semoga ini jalurnya roja, semoga Allah membantu kita, semoga kita diampuni. Ini namanya jalur roja. Sebelum Robi'ah itu para sufi mentoknya di khauf sama roja ini ketika berinteraksi sama Allah. Nanti Robi'ah memperkenalkan tren baru, tidak hanya nyampe di khauf dan roja. Karena kalau khauf dan roja itu masih berjarak sama Allah. Jadi antara takut sama berharap. Maka diperkenalkanlah oleh Robi'ah gaya baru namanya mahabbah. Nanti diikuti oleh banyak sufi selanjutnya seperti Rumi dan kawan-kawan. Minggu depan kita ngomong Rumi. Jadi itu istimewanya seorang Robi'ah. Kalau sejarahnya Robi'ah ini anak keempat, ya namanya aja Robi'ah. Nanti kalau Robi'ah atau anak kelima berarti bahasa Arabnya nggak lulus. Ya. Beliau kan orang Basra, mesti ngerti. Anak keempat, kakak-kakaknya juga semua perempuan. Sebenarnya ayahnya ini namanya Ismail, pinginnya Robi'ah ini laki-laki. Tapi kok ya lahirnya perempuan lagi, ya tidak apa-apa sudah. Ayahnya orang biasa-biasa, tidak termasuk dari kalangan ulama besar atau punya darah biru bangsawan. Orang biasa-biasa aja di Basra, cenderung golongan miskin, golongan du'afa. Jadi tidak usah minder kalian yang merasa orang biasa-biasa, bapaknya juga biasa-biasa, orang kampung, ada kesempatan jadi wali. Jadi buktinya Robi'ah juga bisa. Jadi tidak harus nunggu punya darah biru atau keturunan ulama besar. Kalau dirunut-runut tidak harus kamu habib, tidak harus kamu kiai, atau tidak harus ayahmu ulama besar, bisa. Contohnya Robi'ah ini. Cuma memang ayahnya Robi'ah ini dan juga ibunya meskipun orang biasa-biasa, kalau bahasa agamanya termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang peduli sama agamanya. Dan gaya ini nanti diwarisi anaknya. Ya tidak mungkin lah kalau orang tuanya cuek sama agama, tidak mungkin bisa melahirkan anak yang peduli sama agama. Karena pendidikan awal yang menentukan dalam keluarga. Pak Ismail ini miskin. Bahkan waktu Robi'ah menjelang lahir itu dia tidak punya apa-apa, minyak aja tidak punya, sehingga rumahnya gelap gulita. Sampai istrinya, Pak mbok pinjem-pinjem ke tetangga, itu loh tetangga sebelah kaya raya, itu loh rumahnya terang benderang, mbok sampean pinjem minyak dikit aja rumahnya biar terang, nanti aku kalau melahirkan Robi'ah ini gimana, gelap. Karena disuruh oleh istrinya, khawatir istrinya kecewa, ya didatangi rumahnya tetangganya yang kaya itu. Cuma dia berdiri aja di depan rumahnya.
nggak mengetuk pintu, ya nggak teriak-teriak, terus pulang lagi 2-3 kali begitu. Karena dia ketika ditanya kok nggak diketuk pintunya, kok nggak bilang minta tolong ke tetangga, karena ternyata beliau punya prinsip nggak mau minta-minta selain pada Allah. Jadi prinsipnya begitu. Terus, nah waktu sedang galau-galaunya malamnya Pak Ismail ini mimpi ditemui oleh Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad bilang, tenang aja Pak. Ya ini ngomong bahasa Arab nih. Artinya begitu, tenang aja, putri sampeyan ini akan jadi pionir di zamannya. Dia akan, kalau di teksnya itu, dia akan diikuti oleh 7.000 ulama besar. Di teksnya begitu. Kalau Robi'ah Adawiyah itu kan teks yang paling terkenal kan dari Syekh Muhammad Atiyah Khomis sama Syekh Abdul Mun'im Kondil. Dua-duanya naskah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Silahkan dicari. Jadi Nabi bilang, tenang aja, anakmu akan jadi orang besar. Nah, untuk mengatasi kesulitanmu hari ini, nulislah surat, kirimlah ke Amir Basroh saat itu. Amir Basroh saat itu, katanya Nabi, Amir Basroh ini setiap hari membaca sholawat 100 kali. Khusus malam Jumat baca 400 kali. Cuma malam Jumat kemarin dia lupa tidak baca yang 400 itu. Kirimlah surat, bilanglah ada salam dari Kanjeng Nabi. Kelupaanmu 400 sholawat itu gantilah dengan 400 dinar. Kasih ke yang nulis surat ini. Nah, begitu suratnya ditulis, dikirim ke Amir Basroh, ya Amir Basrohnya kaget kok ada orang biasa-biasa di kampung ditemui Kanjeng Nabi mengingatkan kelupaannya dia baca sholawat. Akhirnya rencananya Syekh Ismail ini mau dipanggil ke istana, tapi Amir Basroh ini merasa tidak pantas kalau dia tak panggil ke istana. Aku yang harus datang ke sana. Dan meskipun di suratnya perintahnya Nabi nyuruh ngasih 400 dinar, ya dikasih 2000 dinar. Ya, dinar itu berarti uang emas. Kalau dirham dan perak, ya saya tidak tahu kursnya berapa zaman itu. Kalau dikuruskan sama dolar mungkin ya sudah banyak. Itu sebelum menjelang kelahiran Robi'ah. Nanti masa kecil ya biasa-biasa. Kenalnya Robi'ah sama agama ya kayak kalian ini. Dia termasuk rajin ke masjid. Oh ya beneran ini. Ya di Basra kan gak mungkin saya bilang rajin ke kampus. Pendidikannya mesti dari masjid ke masjid zaman dulu. Jadi parameternya itu, sehingga dikenal sebagai orang-orang soleh itu ya rajin ke masjidnya itu, termasuk saudari-saudarinya. Cuma Basroh ini zaman itu kemudian dilanda kekeringan hebat. Ayah ibunya meninggal Robi'ah sekitar umur belasan tahun. Ayah ibunya meninggal, jadi 4 orang gadis muda belasan tahun yatim harus kerja menghidupi dirinya sendiri. Kakak-kakaknya ada yang jahit, ada yang memintal benang. Kalau Robi'ah kerjaannya saat itu menyeberangkan orang pakai perahu warisannya ayahnya. Cuma waktu Basroh dilanda kekeringan, sudah tidak mengatasi lagi kerjaan-kerjaan itu, mencoba keluar daerah. Malamnya saat keluar daerah nyari penghidupan ini, Robi'ah dan saudara-saudaranya diculik, terus dijual sebagai budak. Nah, itu tradisi zaman dulu kan masih ada begitu. Kalau hari ini menyebutnya trafficking. Nah itu dialami oleh Robi'ah. Lama beliau jadi juga kebetulan dapat majikan yang galak.
Jadi tidak sempat santai-santai istirahat, pokoknya tidak pernah tidur lah. Beliau jadi budak itu. Paginya kerja keras, malamnya dia harus. Jadi nggak sempat tidur. Sampai satu ketika majikannya ini lihat Robiah malam-malam sedang ibadah, di atas kepalanya ada cahaya yang menerangi tempat beliau sedang beribadah itu. Dari situ terus majikannya kaget, merasa bahwa Robiah ini orang istimewa. Kemudian dimerdekakan, dibebaskan. Dimulailah fase baru kehidupan Robiah. Setelah dia dibebaskan, dia pulang kampung. Ada yang bilang sebelum pulang kampung, Robiah kerja dulu jadi seniman. Robiah ini dikenal pinter menyanyi, pinter main seruling. Tapi itu tidak lama. Nanti kemudian pulang ke kampung, uzlah juhud. Dan nanti dikenal sebagai sufi besar. Itu Robiah. Jadi rujukannya Sufi Basroh zaman itu. Jadi sering Sufi-Sufi itu berkunjung ke Robiah, minta petunjuk, minta fatwa. Itu posisinya Robiah di mata para Sufi. Itu sekilas riwayat hidupnya. Tidak usah tanya karomah-karomahnya. Banyak. Kamu baca buku sendiri ya. Cerita-ceritanya banyak. Satu ketika dia sama Hasan Basri, sama-sama dari Basroh, sedang ngobrol. Tiba-tiba Hasan Basri, Robiah, sholat yuk. Terus Hasan Basri ini ingin pamer bahwa dia juga punya karomah. Ngambil sajadah, naik ke atas air sungai, terus sajadahnya digelar di sungai. Sholat di atas itu. Tapi Robiah ketawa aja. Hasan Basri, kalau kamu mau pamer nanggung, gini aja. Terus Robiah melemparkan sajadahnya ke udara. Ayo kita sholat di atas saja. Sekalian biar orang lihat sak kota. Ya. Terus Robiah bilang, apa kayak gini nih mbok anggap istimewa. Kalau sekedar bisa jalan di air, ikan juga bisa. Terbang kayak gini nih, burung sama lalat juga bisa. Tidak ada istimewanya. Yang istimewa adalah istiqomah kita di jalannya Allah. Itu salah satu cerita karomahnya. Yang lain-lain banyak. Yang di buku-buku banyak diceritakan, misalnya pencuri. Ada pencuri itu masuk ke rumahnya Robiah. Begitu di dalam, pencurinya bingung sendiri. Apa yang diambil? Tidak ada apa-apa di rumahnya Robiah. Pencuri tidak cerdas. Wong ngerti orang miskin tidak punya apa-apa, zuhud uzlah kok dicuri. Tidak ada apa-apa. Kabarnya hanya ada kendi satu. Itu pun nggak berharga. Terus pencurinya daripada nanggung, sudah kendi ini dibawa. Begitu kendinya diangkat, dia mau keluar, pintunya hilang. Dia nyari pintunya tidak ada. Kendinya dikembalikan lagi. Pintunya kelihatan. Terus, itu pintunya di situ ya pokoknya. Terus tak ambil lagi kendinya, hilang lagi pintunya. Ya. Itu karyanya Robiah. Tapi pagi-pagi Robiah ngerti, wah kasihan sekali kamu kesini nggak dapat apa-apa. Yuk tak kasih sesuatu biar pulangnya tidak tangan hampa. Ya, sama Robiah tidak dikasih barang, tapi diajari bermunajat, berdoa pada Allah. Nanti kabarnya maling ini akhirnya jadi salah satu pengikutnya Robiah. Oke, ya alhamdulillah malingnya di rumahnya Robiah. Keluarnya jadi sufi. Nah, iya kan, maling di rumahnya wali kan ya keluarnya jadi wali. Oke, kalau kamu maling di rumahnya orang kaya, ya keluarnya bonyok kamu dipukuli. Ketahuan. Oke, bismillah. Malam ini kita fokus pada mahabbah dalam dunia tasawuf. Robiah kabarnya tidak menikah. Makanya judul kitabnya Syekh Abdul Mun'im Qondil itu kan Robiah Adawiyah Al-Dhro'ul Basroh Al-Batul. Batul itu tidak nikah. Jadi versi-versi Arab biasanya menyebut Robiah ini tidak nikah. Tapi versi Indonesia misalnya
Di Ukudulu Jennya Syekh Nawawi Al-Bantani itu menyebut Nabi Robi'ah sempat menikah. Dan saat dia menikah itu di Ukudulu Jen itu Robi'ah mempersilahkan suaminya, kalau mau nikah lagi silakan aja, bebas. Dan suaminya terus begitu dipersilahkan nikah langsung 3. Dan Robi'ah tidak apa-apa, dia tetap merawat suaminya. Itu silakan yang rajin baca Ukudulu Jen. Ya, di situ ada nanti ceritanya Robi'ah. Malah banyak sufi yang ingin melamar dia untuk dijadikan istri. Bahkan ada cerita khalifah, raja salah satu wilayah juga atau gubernur ingin melamar dia, tapi semua tidak ada yang diterima. Suatu ketika ada banyak orang datang, terus semua ingin ngelamar. Robi'ah disuruh milih, terserah milih yang mana. Ada wali, ada sufi, ada yang muda. Terus Robi'ah bilang, gini aja deh, saya punya 4 kuis, 4 pertanyaan. Siapa yang bisa jawab 4 pertanyaan saya ini, silahkan saya diberi istri. Yang pertama, besok kalau saya meninggal, itu dalam keadaan mukmin atau kafir? Susah jawabnya ya. Tidak ada yang bisa jawab. Yang kedua, besok aku kalau ditanya malaikat mungkar nakir, bisa jawab apa enggak? Yang ketiga, besok waktu diberikan buku catatan amal, aku menerimanya pakai tangan kanan apa tangan kiri? Dan yang terakhir, besok waktu di akhirat dikelompokkan manusia jadi 2, ada ashabun nar sama ashabul jannah. Aku ada di mana? Ada di grup mana? Oh, itu kan jawabnya susah, itu tidak ada yang bisa. Memang niatnya nolak. Nah, jadi bisa kalian pakai sebagai modus kalau ada yang nembak. Mau nolak, tak kasih 4 pertanyaan. Kalau bisa jawab, menikahi aku. Nah, itu Robi'ah. Ada lagi Hasan Basri. Hasan Basri ini termasuk yang ngebut pingin nikahi Robi'ah. Satu ketika sama Robi'ah dijawab begini, Hasan Basri, Allah itu menciptakan akal berapa bagian? Jawabnya Hasan Basri, 10 bagian. 9 dikasih ke laki-laki, 1 dikasih ke perempuan. Terus Allah menciptakan syahwat berapa bagian? 10 bagian juga. 9 dikasih perempuan, 1 dikasih ke laki-laki. Terus ketawa Robi'ah. Nah gimana kamu? Nafsu 1 dikawal akal 9 aja kamu pontang-panting. Aku nafsuku 9 dikawal dengan akal 1 bagian aja aku kuat. Nah, itu pelecehannya Robi'ah pada Hasan Basri. Ya. Dan Hasan Basri akhirnya mundur, tidak jadi, dan sampai meninggal Robi'ah dikenal tidak menikah. Kalau meninggal, jadi waktu Robi'ah mau meninggal itu kan sahabat-sahabatnya sufi pada datang, tapi sama Robi'ah diusir. Jangan kesini semua itu loh, para malaikat yang mau datang jadinya nggak bisa lewat. Jadi semua disuruh keluar dari kamarnya, terus beliau meninggal sendiri dalam usia 80 tahun. Lahir 714 Masehi, meninggal 796 80-82. Oke, bismillah, kita lihat apa tawaran mahabbah dari Robi'ah. Sebelum ke sana kita cek sebentar. Dalam dunia tasawuf, mahabbah ini sering dijadikan makom puncak, makom paling tinggi oleh beberapa sufi. Bagi yang mau nengok, ada 2 kitab sufi yang bisa kita akses hari ini yang terkenal, tulisannya Al-Kalabadi sama Syekh Kusyairi. Jadi seorang sufi itu memulai perjalanannya dari taubat dan akhirnya adalah mahabbah. Berarti orang yang sudah mencapai makom mahabbah itu punya semua kualitas sebelumnya.
Mereka sudah tobat, setelah tobat terus zuhud, setelah itu sabar, setelah itu fakir. Fakir itu tidak butuh apa-apa selain Allah. Setelah itu tawadhu, merendahkan diri, tidak sombong. Baru khauf, baru takwa, baru terus ikhlas. Setelah ikhlas syukur, setelah syukur tawakal, di atas tawakal ada ridho, terus yakin, baru unskorp. Unskorp itu dekat sekali sama Allah. Uns itu artinya jinak, jadi dirinya sudah terjinakkan sehingga dekat sama Allah. Dan kalau sudah begitu, bisa masuk ke makom selanjutnya, mahabbah. Jadi tidak sederhana untuk jadi seorang sufi. Saya tidak tahu, setiap makom itu bisa bertahun-tahun. Dan dari setiap makom biasanya nanti ada akhwal. Kalau Al-Qushairi lebih panjang. Ada tobat, setelah taubat mujahadah, setelah itu kholwat, setelah itu uzlah, setelah itu takwa, baru warok, terus zuhud, terus khauf, setelah khauf rojak, setelah rojak qanaah, setelah itu tawakal, setelah itu syukur, baru sabar, terus muraqabah, terus ridho, terus ikhlas, zikir, fakir, mahabbah. Dan puncaknya mahabbah itu syauk. Syauk itu ya kerinduan yang dalam pada Allah. Jadi sebenarnya jadi satu. Kalau sudah mahabbah ya pasti dia mengalami syauk. Itu Al-Qushairi. Jadi dalam dunia tasawuf, mahabbah derajatnya tinggi, makomnya tinggi. Ada yang bilang syauk itu akhwal. Kalau kita nyampe di makom mahabbah, kita akan dianugerahi oleh Allah syauk, kerinduan yang senantiasa pada Allah. Ini makom. Dan ya pelan-pelan, step by step. Tidak usah kemaruk. Bagi yang mau jadi sufi, direntet satu-satu. Dihatamkan dulu per bab. Setelah tobat, mujahadah. Setelah mujahadah baru kholwat, uzlah. Terus takwa. Terus warok. Terus step by step. Kadang-kadang kan kita kemaruk. Kemaruk itu saya sekaligus semuanya, Pak. Saya yo tobat, yo ikhlas, yo takwa. Situ alamat besok bubar mesti. Ya, jadi harus pelan-pelan, yang sabar. Ya, karena menghatamkan satu aja bisa bertahun-tahun. Tobat aja kan ya tidak sederhana. Ya tiap hari kita maunya si tobat, habis sholat istighfar, tapi kan itu belum tobat. Masih mohon ampun pada Allah. Bisa ya, bisa enggak, bisa diterima, bisa enggak. Jadi belum masuk ke level makom taubat. Nanti ada syaratnya sendiri, ada rukunnya sendiri. Yang jelas Robi'ah menambahkan variabel utama yang itu ada di puncaknya dalam tradisi tasawuf. Oke, pelan-pelan. Jenisnya ini saya ambil dari Abu Nasr As-Sarraj. Jenisnya mahabbah yang puncak itu ada 3. Ada orang awam, ada orang siddiq, ada orang arif. Cirinya beda-beda. Makomnya semakin ke bawah semakin tinggi. Kalau orang awam itu jatuh cinta level pertama. Jatuh cinta level pertama itu selalu teringat batinnya, selalu teringat Allah, mulutnya selalu menyebut nama Allah. Dan merasa Allah di hadapannya, terus dialog terus sama Allah. Ya Allah, kok gini ya nasib saya. Ya Allah, kok selalu ya Allah. Dan batinnya juga selalu teringat Allah. Itu awam. Awamnya aja sudah begitu.
Di atas itu ada orang siddiq. Kalau siddiq, kalau di awam itu aku ada, Allah ada, terus saling berinteraksi. Kalau di siddiq, aku ada, Allah ada, tapi ku utamakan Allahnya. Kehendakku, keinginanku sudahlah, minggir dulu. Nah, ini orang-orang siddiqin. Cita-citaku, keinginanku, hasratku, ambisiku tidak penting. Yang penting apa yang diinginkan oleh Allah. Ini orang-orang siddiq. Kalau tadi masih dialog, mungkin sekali-sekali masih mengeluh, sekali-sekali masih menceritakan keadaannya, masih memohon. Ya Allah, semoga yang jadi gubernur nanti ini. Ya Allah, semua itu kan hasrat, masih minta. Ya itu jenis cinta, cuma level awam. Di atas itu, keinginanku tidak penting lagi. Yang penting keinginannya Allah. Yang paling tinggi, akunya sudah nggak ada. Kalau tadi akunya ada. Aku yang mengorbankan diri untuk Allahnya ada. Kalau sekarang tidak ada aku lagi sudah. Tidak ada yang mengorbankan dan dikorbankan. Semua yang ada hanya Allah. Ini levelnya arifin. Ada yang namanya arifin. Orang-orang arif. Kalau dalam Islam, dunia tasawuf, alim yang jadi ulama dengan arif yang jadi urofa itu beda maksudnya. Kalau alim itu biasanya konotasinya ke ilmu yang bisa dikejar, ilmu husuli. Kalau arif itu biasanya irfan, ilmu-ilmu laduni. Pengetahuannya dianggap lebih dalam, lebih sejati. Makanya cintanya orang arifin, ada cintanya siddiqin, ada cintanya awam. Jadi istilahnya arif, bukan alim. Jadi kalau arif jamaknya urofa, kalau alim jamaknya ulama. Ya ulama itu penting, mereka warasatul anbiya. Cuma ilmunya ilmu yang kelihatan, ilmu husuli, ilmu yang dikejar, diwariskan. Kalau urofa itu ilmunya ilmu batin, ilmu laduni yang dianugerahkan langsung oleh Allah. Alim itu kayak makom, kita yang mengejar. Kalau irfan itu kayak akhwal, Allah yang menganugerahkan. Yo, harus ada usaha dari kita, baru Allah nanti ikut intervensi, nanti jadi urofa. Oke, jadi jenisnya itu mahabbah itu. Kalau kita mungkin awam saja belum. Jadi kita paling masih pra-awam. Ya kan, kamu kan masih belum berani bilang saya jatuh cinta sama Allah. Karep kita masih banyak. Allah masih belum selalu nomor satu dalam hidup kita. Ya pelan-pelan. Jadi hari ini kan kita selalu sibuk dengan hal-hal yang tidak esensial. Ya pelan-pelan belajar. Ngaji kayak gini, tema-tema kayak gini kan kelihatan tidak penting hari ini. Mungkin politik lebih penting, kuliahmu mungkin lebih penting, masa depanmu lebih penting. Kayak makanan, yang kayak gini ini kan semacam cemilan mungkin dalam hidup kita hari ini, bukan makanan utama. Padahal harusnya ini makanan utamanya, tapi jadi cemilan. Harusnya pilkada itu cemilan, kuliahmu itu cemilan, kamu punya uang apa bokeh itu cemilan, IP-mu 4 apa 3 apa 2 itu cemilan. Makanan utamanya harusnya yang esensial semacam ini. Cuma kita sering yang harusnya cemilan jadi makanan utama, yang harusnya makanan utama jadi cemilan. Oke, awas kebalik ya. Kita sering salah meletakkan prioritas dalam hidup. Jangan salah, ini jangan dianggap ilmu tua. Hanya orang-orang tua yang harus paham ini. Karena hidup kita sekali dan batasnya kita tidak ngerti. Tidak selalu yang lebih tua berangkat duluan. Karena biasanya yang larinya lebih cepat itu yang muda. Yang tua kan pelan-pelan, santai. Yang ambisius yang muda. Nah, yang lebih cepat itu kan bahan bakarnya bisa lebih cepat habis. Jadi selalu kembali ke yang esensial. Hati-hati dengan yang sampingan pinggiran. Jangan ketipu.
Jangan hidup mati untuk cemilan. Hidup matinya harus untuk yang utama. Oke. Terus, kalau dalam tasawuf ada istilah-istilah, saya perkenalkan sebentar saja. Istilah-istilah untuk cinta, sifatnya berjenjang. Ini sebenarnya nggak cuma untuk ilahiyah, tapi memang awalnya teori ini dibikin untuk cinta ilahiyah. Yang pertama al-ilaqah. Al-ilaqah itu fase cinta paling awal. Ketika seseorang merasa terikat, merasa tergantung. Kalau objeknya Allah, ya merasa tergantung sama Allah. Fasenya berarti al-ilaqah. Fase awal ketika kamu jatuh cinta, ketika wajahnya selalu terbayang, mau tidur ingat kamu, mau makan ingat kamu. Al-ilaqah. Lebih dalam lagi al-iradah. Al-iradah ini lebih dari ilaqah, sudah mulai hanya engkau yang aku inginkan. Iradah itu kan keinginan. Itu level lebih dalam. Ada lagi yang ketiga, lebih dalam lagi, namanya as-sobabah. As-sobab, sobba ya subuh, ketercurahan. Jiwa lahir batinmu kamu curahkan hanya untuk dia. Itu level as-sobabah. Lebih dalam lagi ada al-ghorom. Ghorom itu nyala. Jadi sekarang kamu hidup demi dan hanya untuk cinta. Cintamu menyala terus. Itu al-ghorom. Lebih dalam lagi al-widad, yang nanti jadi mawaddah. Arti asalnya kelembutan. Kelembutan itu berarti apa? Cinta yang tulus, tidak ada pamrihnya apapun. Lebih dalam lagi namanya as-syaghaf. Syaghaf ini cinta yang mendarah daging sudah. Gen masuk. Makanya waktu majikannya Nabi Yusuf itu jatuh cinta sama Nabi Yusuf, kan ada istilah qad saghafaha hubba. Jadi sudah terkiwir-kiwir sudah. Segalanya hanya dia, itu saghaf namanya. Oke. Lebih dalam dari saghaf ada ishq. Ishq ini ayat cinta yang memabukkan. Orang mabuk itu kan sudah lupa kiri kanan. Pokoknya semuanya tidak penting. Dunia hanya kita berdua. Itu ishq. Apapun, kapanpun, dimanapun, hanya engkau yang kurindukan. Itu ishq. Lebih dalam dari ishq, tayammum. Bukan, ini tidak ada hubungannya sama wudu ya. Tayammum itu perendahan diri. Kamu tunduk, kamu takluk di depan dia. Disuruh apapun oke mau. Jadi dia menyuruh apapun, kamu diminta untuk apapun terserah. Diperbudak pun tidak apa-apa. Itu namanya tayammum. Lebih dalam dari tayammum, ta'abbud. Kalau ta'abbud itu jangankan disuruh, tidak disuruh pun apa kebutuhanmu tak layani. Itu ta'abbud. Puncaknya al-khullah. Kalau khullah, ya itu kan nanti jadi kata-kata khalil itu. Khalilullah kayak Ibrahim. Kalau al-khullah itu sudah kemana-mana berdua sudah. Tidak akan ada aku tanpa kamu. Kamu dan aku harus selalu bareng. Nah, itu puncaknya, namanya al-khullah. Kita berdua tidak terpisahkan lagi. Itu al-khullah. Nah, ini level-level kedalaman cinta. Ya silahkan kamu analisis sendiri kalau yang punya pacar atau ada yang dicintai, dalamnya sampai apa? Apa dalamnya sampai iradah, apa ilaqah, sobabah, atau jangan-jangan sudah tayammum atau ta'abbud. Ya.
Sama Allah juga begitu. Kamu sama Allah itu sudah ilaqah, atau lebih dalam lagi irodah, atau hidupmu hanya untuk Allah, sobabah, atau gharam, menyala terus kerinduanmu pada Allah, atau widat, dan seterusnya. Nah, ini level-level cinta. Atau jangan-jangan ilaqah juga enggak. Ilaqah itu kan Allahus Somad, hanya Allah tempat bergantung. Kalau ini aja belum, ya nggak mungkin lebih dalam. Jadi yang paling awal itu, kamu tidak bergantung pada siapapun, hanya pada Allah. Kayak bapaknya Robi'ah tadi, dia tidak mau minta-minta selain hanya pada Allah. Meskipun dia sudah sah untuk minta, karena termasuk golongan orang miskin dan tetangganya kaya raya. Dan kalau minta pasti diberi. Tapi dia tidak mau minta-minta, karena dia prinsipnya minta itu hanya pada Allah. Nah, itu tingkatan cinta. Dia tidak mau tergantung pada siapapun, hanya pada dia yang dicintai. Terus, tanda cinta ilahiyah. Kalau dalam tasawuf, tadi 10, tandanya juga 10. Ini boleh kamu jadikan alat untuk nguji pasanganmu cinta beneran apa enggak. Tapi ini maunya cinta ilahiyah sebenarnya. Yang pertama apa? Senang kalau bertemu kekasihnya. Kalau dalam sufi sampai ke level kasyaf. Kasyaf itu terbukalah tabir dan kelihatan keindahannya. Nah, itu kasyaf namanya. Lahirnya syahadah. Jadi senang. Jangan ngaku kamu jatuh cinta kalau sebel ketemu yang dicintai. Atau bosen. Bosen kamu lagi. Ya mesti bukan cinta itu. Apa yang lain tidak ada selain kamu? Itu berarti tidak cinta. Ya. Sama temen ya tidak harus pacar sih. Temen juga begitu. Kalau kamu bosen sama temenmu, bosen ketemu kamu lagi. Mbok yang lain yang lebih seger. Nah itu berarti belum masuk mahabbah. Cinta itu seneng untuk ketemu, bahkan cari-cari alasan biar ketemu terus. Itu nggak ada apa-apa aja nyari-nyari. Kamu butuh ini nggak? Tak antar mau nggak? Tak antar mau nggak? Ya. Padahal nggak minta diantar itu, ditawar-tawari. Itu berarti ada kemungkinan mahabbah. Terus mengutamakan apa yang dicintai Allah atas apa yang dicintainya. Itu kalau objeknya Allah, kehendak Allah duluan. Jadi kalau sama orang misalnya, kamu tidak mikir kamu suka baju warna apa, tapi pacarmu sukanya kamu pakai baju warna apa. Jadi itu mendahulukan yang dicintai daripada dirimu sendiri. Itu tanda-tanda cinta. Jadi Allah sukanya gimana? Kamu malam sih sukanya tidur. Tapi Allah suka loh kalau hambanya bangun sepertiga malam terakhir dan kamu bela-belain bangun. HP-nya kamu alarm. Begitu alarm bunyi, kamu bangun. Dimatiin lagi tidur. Ya. Ya kan Allah nyuruh bangun malam toh Pak. Ya enggak cuma bangun. Ya. Jadi kehendak Allah. Makanya kan ada cerita sufi itu, suatu ketika naik kapal di laut, ada badai. Semua orang panik kecuali sufi ini, tenang, tidak kacau. Waktu mbok sampai orang-orang marah, sampai ini sufi mbok berdoa biar badainya reda. Katanya sufi ini, loh kalau Allah menghendaki ada badai ya biar aja. Emangnya kehendakku sama kehendaknya Allah menang siapa? Ya tetap menang kehendaknya Allah. Ya kita terima aja, tidak apa-apa. Mati kan sudah waktunya. Sakit ya berobat, kan gitu aja toh. Biar aja Allah menakdirkan apa. Ya nanti ceritanya justru karena kepasrahan ini, terus yang lain juga ikut pasrah, akhirnya badainya reda. Karena Allah juga tidak tega kan. Orang sudah, wah sayang sekali padaku, ya aku juga sayang padamu. Badainya reda. Oke, jadi kepentingannya didahulukan. Terus yang ketiga,
Selalu ingat pada Allah, memperbanyak zikir pada Allah, itu tanda-tanda cinta. Kalau cinta kok nggak selalu ingat dia, omong kosong, berarti nggak cinta. Waduh, aku lupa kalau punya pacar, berarti nggak. Ora mungkin itu wis. Iya ya, enggak, pasti enggak. Kalau cinta itu enggak pakai disuruh, pasti ingat. Terus suka kalau berduaan, kalau sama Allah namanya berkholwat. Munajat itu ngobrol sama Allah. Atau membaca kitabnya. Kalau kalian dapat surat dari pacar atau pacarmu ngirim WA panjang ngomong apa, itu kan enggak kamu hapus-hapus. Ini WA dari dia, padahal mungkin isinya podo. Kemarin bilang I miss you, I love you, sekarang I miss you, I love you, itu enggak kamu hapus 1 bulan, semuanya sama. Kenapa? Karena kamu cinta. Jadi kitabnya menurut kamu jadi penting, karena membaca kitab itu mengingatkan kamu pada dia. Jadi kalau ada orang Islam ngaku cinta sama Allah tapi males ngaji, itu omong kosong. Tidak mungkin. Kayak kamu kalau jatuh cinta, kok pacarmu ngirim WA terus kamu alah tidak usah dibaca. Buat apa? Itu omong kosong, berarti tidak suka, tidak cinta. Jadi ciri yang keempat, suka kalau berduaan. Ayo Pak, kalau ini kan nggak perlu saya jelaskan, kamu paham lah. Mana ada orang jatuh cinta sukanya rame-rame, mesti pinginnya berduaan. Oke, terus makanya yang tidak punya pacar ya kamu toleran kalau ada temenmu baru ya. Lah ya kan, masa malam mingguan pacarmu diapeli kamu ikut ganggu, ikut nemuin, ikut ngajak ngobrol, itu namanya tidak toleran. Oke, mesti ingin berdua ya. Dan agama kan wanti-wanti, kalau bukan kholwat sama Allah loh ya, kalau laki-laki perempuan berdua, yang ketiga setan. Jadi kalau kamu ganggu temanmu pacaran, nah kamu jadi setannya. Oke, terus yang kelima, tidak menyesal kehilangan apapun asal Allah masih ada. Tidak menyesal berkorban apapun asal Allah ridho. Itu ciri yang kelima. Jadi pacar itu tidak perhitungan. Kalau kamu pacaran kok pas gegeran terus pacarmu bilang, coba diinget-inget, bulan ini aku sudah habis 25.000, traktir kamu saja. Nah itu enggak. Kalau masih apal sampai jumlahnya detail, itu belum cinta, masih negosiasi, masih dagang. Iya, masih belum. Kok masih ingat, masih ngungkit-ngungkit, habis bensin berapa aku? Wah, enggak. Itu belum cinta. Masih ngitung apa yang hilang. Orang jatuh cinta itu enggak menyesal kehilangan apapun asal masih bersama dengan yang dicintai. Yang keenam, menikmati ketaatan, tidak merasa berat atau keberatan. Yang dicintai ingin apapun, memerintahkan apapun, dijalani dengan senang. Bahkan tidak cuma senang, ditambah-tambahi. Pacarnya minta jemput jam 7, setengah 7 sudah ditunggu di depan kos-kosan. Itu karena ada cinta di situ. Allah nyuruhnya cuma 5 waktu wes yang wajib, yang sunnah monggo ditambahi sekuatnya. Kamu tambahi sebanyak-banyaknya, ndak berat, ndak keberatan. Itu namanya cinta, ndak nawar. Kalau ndak cinta, jangankan itu, yang wajib-wajib aja kamu sambat. Pagi-pagi enak-enaknya tidur, disuruh sholat subuh. Nah, kamu berarti keberatan. Disuruh subuh jam 4:30, kamu subuhnya jam 7. Itu berarti keberatan, kamu nggak care sama yang kamu cintai. Kalau sudah jam 7 kan malaikatnya sudah ganti, bukan malaikat subuh lagi. Bukunya sudah disetorkan ke sana, catatanmu nggak masuk sudah. Ya. Yo besok jangan jam 7 lagi, 6:30 lah.
Ya kan ada peningkatan sedikit. Terus yang ketujuh, bersikap lembut dan sayang pada semua makhluknya Allah. Orang yang cinta pada Allah tidak mungkin benci pada makhluknya Allah siapapun itu. Kenapa? Karena makhluknya Allah ciptaannya Allah semua. Orang kayak hasil karyanya pacarmu, tindakannya pacarmu, itu kan kamu tidak berani menjelek-jelekkan, apalagi tidak suka kalau nggak pengen diputus. Ya kan? Dicintai juga. Gitu loh. Jadi kalau kamu merasa cinta pada Allah kok membenci makhluknya, itu hati-hati, jangan sampai diputus oleh Allah. Karena ya Allah menciptakan dengan segala karakter dan gayanya, itu kan sesuai kekuasaannya. Terus yang ke-8, ada takut, ada berharap. Kalau cinta tidak ada khauf, tidak ada roja, biasanya tidak utama dan tidak sempurna. Kamu pacaran kan juga takut diputus, takut pacarmu marah, takut diselingkuhi, takut dan seterusnya. Juga berharap, banyak sekali harapannya. Ya kan, pingin gini, pingin gitu. Syukur-syukur besok bisa nikah dan seterusnya. Jadi ada harapan. Jadi berharap sama Allah tapi juga ada takutnya. Ini dua kombinasi yang dua-duanya harus ada. Ya jangan takut saja tanpa harapan atau berharap saja tanpa takut. Takut tanpa harapan itu nanti hasilnya putus asa. Harapan saja tanpa takut hasilnya sakarepe dhewe. Maka dua-duanya harus imbang. Yang ke-9, biasanya orang jatuh cinta itu cenderung tidak pamer. Tidak memamerkan cinta sebagai wujud pengagungan pemuliaan. Kalau masih pamer, itu biasanya belum mendalam. Masih pingin dipuji orang, wah cakepnya pacarmu, mesti gitu. Yang disembunyikan yang pacarnya jelek-jelek mesti. Kok kamu punya pacar tidak pernah ditampilkan di Facebooknya? Itu perlu kamu tanyakan. Jangan-jangan kamu dianggap jelek oleh pacarmu. Tapi cirinya memang cinta yang sejati itu hanya untukku, tidak untuk yang lain. Kamu milikku saja loh ya. Orang lain jangan sampai tahu. Makanya tidak pamer-pamer. Orang cinta itu ada kecenderungan serakah. Allahku saja, jangan diganggu-gugat. Biasanya itu alamat kamu benar jatuh cinta. Kalau ada orang bisa akrab sekali sama Allah, bisa dekat sekali sama Allah, kamu iri. Aku nggak bisa sedekat itu ya. Itu sebenarnya ada benih cinta di hatimu sama Allah. Kalau enggak ya berarti enggak. Kalau ada orang bisa sedalam itu sama Allah, bisa sampai nangis-nangis sedalam itu, kamu ala biasa aja, enggak lebay. Ya berarti kamu enggak ada rasa sama Allah. Orang cinta itu biasanya cemburu kalau ada yang lain akrab sama yang dicintai. Makanya ciri yang ke-9 cenderung disembunyikan. Biar apa? Biar milikku saja. Jadi banggalah, kebalikannya yang tadi ya. Kalau ada pacarmu gak cerita-cerita, kalau sudah pacaran itu husnudzonlah. Sebenarnya dia ingin kamu jadi miliknya saja. Ya suudzonnya tadi, jangan-jangan aku dianggap jelek. Oke, terus yang terakhir, cirinya cinta adalah senang dan ridho pada yang dicintai. Meridhoi Allah. Ini yang teorinya agak panjang kan, meridhoi Allah itu. Kalau Allah ridho pada kita itu cenderung lebih mudah karena Allah Maha Penyayang. Kita yang sering tidak ridho pada Allah. Kita sering komplain, sering tidak terima, sering kok gini ya Allah, Indonesia ini kok gini ya, itu mengeluh namanya. Tidak ridho pada ketetapannya Allah. Kok bisa ya orang itu menang? Wong sudah kita demo bolak-balik loh. Iya. Gimana orang sekian juta berdoa? Allah ini gimana sih? Itu kamu berarti tidak ridho pada ketetapannya Allah. Orang yang cinta itu ditetapkan apapun oleh yang dicintai, oke, tidak masalah. Itu tanda-tanda cinta.
Itulah bagian-bagian dari bab, kalau dalam tasawuf namanya bab mahabbah. Ya silakan nanti dijelajahi sendiri. Cuma ini untuk mengantarkan ke Robi'ah. Awalnya dari Robi'ah nanti berkembang jadi teori semacam yang kita jelaskan tadi. Oke, bismillah, sekarang baru kita mulai Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi Robi'ah ini nanti ya dia tidak pernah bikin teori yang komprehensif. Para ulama dan sufi yang lain yang mengutip-ngutip syair dan kalimat-kalimatnya Robi'ah. Jadi biasanya modelnya dialog. Sufi tertentu mengunjungi Robi'ah kemudian mendiskusikan masalah tertentu. Dari situ nanti lahir teori-teori, konsep-konsep yang secara umum konotasinya adalah mahabbah. Oke, kalau ada yang tanya, pertama, apa sih cinta itu? Apa sih mahabbah itu? Jawabannya Robi'ah, sukar dijelaskan. Apa hakikat cinta itu? Sudah banyak orang pingin ngomong tapi tetap tidak memuaskan. Katanya Robi'ah, cinta itu ia hanya memperlihatkan kerinduan, gambaran perasaan. Hanya orang yang merasakannya dapat mengetahui. Secanggih-canggihnya, sebanyak apapun kamu baca buku tentang cinta, kalau tidak pernah jatuh cinta, sebenarnya kamu belum tahu apa itu cinta. Meskipun tadi kamu sudah menghafalkan ciri-ciri cinta, tingkatan cinta, model-model cinta, tapi kalau kamu sendiri belum pernah mencintai dan belum pernah jatuh cinta, yo ndak ngerti kamu apa itu cinta. Hanya yang merasakan. Jadi kalau ada temenmu kok sok menasehati, ndak usah pacaran. Pacaran itu mengganggu kuliah. Kamu pernah pacaran? Oh, ndak pernah, ndak valid. Ya, ndak valid. Yang valid itu ya kamu ngalami sendiri. Wong ini urusan perasaan. Sama kayak rasa yang lain sebenarnya. Pedes, manis, asem. Itu kan menjelaskannya susah. Manis adalah ya ndak bisa sudah. Asem adalah kalau hidupmu kamu tempelkan di ketek. Ya susah juga ya. Asem itu apa ya? Menjelaskannya susah. Ya rasakan sendiri aja. Sama kayak cinta. Apalagi cinta ketuhanan, katanya Robi'ah. Kenapa? Bagaimana mungkin engkau dapat menggambarkan sesuatu yang engkau sendiri bagai telah hilang dari hadapannya, walaupun wujudnya masih ada. Ketika kamu jatuh cinta, kamu ini ada, tapi sebenarnya sudah tidak ada. Hilang ditelan oleh yang kamu cintai. Kalau kamu sebenarnya nggak cuma sama Allah, sama duit, sama jabatan, sama itu juga begitu. Kamu masih ada sih, tapi karena kamu tergila-gila jabatan, sebenarnya kamu sudah tidak ada. Yang ada tinggal jabatanmu. Kalau kamu cinta uang, orang Jawa menyebutnya moto duitan, itu seolah-olah kamu masih ada, tapi sebenarnya kamu tidak ada. Yang ada cuma duit aja. Kamunya sendiri hilang, ditelan oleh cintamu pada uang, sehingga pikiranmu, perasaanmu, orientasinya selalu pada uang. Dan tidak bisa dijelaskan. Wong kamu sendiri sudah hilang. Siapa yang mau menjelaskan? Kalau cinta ketuhanan dan karena hatimu yang gembira, lidahmu bungkam. Orang yang gembira, orang yang seneng, atau kebalikannya orang yang sumpek, orang yang sedang gundah, itu kan susah ngomongnya. Suweneng sama sumpek itu sama-sama susah. Cinta juga begitu. Cinta yang sedalam mungkin itu ngomongnya susah. Benci juga begitu. Kalau kamu bencinya sudah dalam itu ngomong aja susah. Kalau masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih belum sebenarnya. Tapi kalau sudah memang sangat dalam, kalau kamu mangkel sama orang kan,
Kan cuma gitu aja kamu. Menceritakannya susah. Sama kayak kamu suka sama orang. Disuruh gimana sih? Sedalam apa sih cintamu? Gimana ya? Pokoknya dalam lah Pak. Susah pokoknya. Sehingga kadang-kadang dipakai metafor-metafor. Sedalam lautan, setinggi gunung, macam-macam. Gunung pun kudaki, lautan ku seberangi. Itu kan metafor. Kenapa? Susah dijelaskan. Jadi tidak usah ada pertanyaan apa itu cinta. Jalani saja. Itu maunya Robi'ah ketika ditanya. Ya kalau gitu ciri-cirinya deh. Ya kalau cirinya, katanya Robi'ah, antara lain ini loh. Yang pertama, yang namanya cinta itu biasanya tidak ada jarak antara yang mencintai dan yang dicintai. Yang pertama, kalau masih ada jarak, masih ada aku dan kamu. Kalau aku begini, kalau kamu begitu, itu biasanya masih belum. Masih negosiasi. Terus, yang kedua apa? Cinta itu ungkapan dari rasa rindu. Oleh karena itu, susah dijelaskan. Hanya bisa dirasakan. Yang bisa memahami yang merasakan. Barang siapa menuturkan, ia sendiri tidak dapat dituturkan. Sama kayak tadi, bagaimana engkau menuturkan sedangkan engkau sendiri lenyap di hadapannya. Lebur dengan wujudnya, sirna karena menyaksikannya. Dalam kondisi sehat engkau mabuk dibuatnya. Oke. Dengan memusatkan perhatian kepadanya engkau jadi mantap. Dengan bersenang-senang dengannya engkau jadi sedih. Kebalikannya ya. Semakin dalam cintamu, biasanya semakin kamu sedih, khawatir berpisah. Ya kan, dalamnya cinta itu biasanya bikin kamu gelisah terus. Jangan-jangan nanti tidak jadi ini, jangan-jangan nanti, ya selalu begitu. Terus rasa takut membentengi lisan untuk bicara, rasa bingung menahan hati untuk mengungkapkan, rasa cemburu mendinding mata untuk melihat, rasa kebesaran mengikat akal untuk mengaku. Tiada dalam cinta selain kebesaran yang langgeng, kebingungan yang melekat, hati yang rindu, rahasia yang tertutup, badan yang terasa sakit dan tidak aman. Cinta dengan segala keunggulannya telah menguasai hati. Jadi hakikatnya cinta itu tidak bisa dijelaskan. Isinya paradok-paradok. Isinya antara kemantapan dan kebingungan, antara kegembiraan dan kesedihan, antara jasmani dan rohani. Susah dijelaskan pokoknya. Hakikatnya itu. Maka semakin banyak orang ngomong tentang cinta, sebenarnya dia belum tahu hakikatnya cinta. Jadi kamu tidak perlu capek-capek nulis buku cinta tebel-tebel atau membaca buku cinta tebel-tebel. Tidak ada gunanya. Karena cinta itu, kayak katanya Gibran, telah cukup untuk cinta. Rasakan saja. Kamu tidak perlu cari teori membahagiakan pacar dalam waktu 60 detik. Tidak iso. Kan ada sekarang tips-tips begitu, tips and trick. Nah, banyak kan buku-buku itu. Mencintai Allah dalam waktu 60 hari, ya tak bisa. Kayak kursus bahasa Inggris itu kan, pinter bahasa Inggris 6 jam. Wah, itu. Ya waktu kamu baca 6 jam pinter, bukunya ditutup jam ke-7 sudah nggak bisa lagi kamu bahasa Inggris. Kan begitu buku-buku trik itu. Jadi hakikatnya cinta itu susah dijelaskan, hanya rasa. Kalau dijelaskan mumet, serba paradok.
gembira dan sedih, mantap dan bingung, dan seterusnya. Yang bisa kita lihat hanya manifestasinya. Oke, kita masuk sekarang ke gimana terus prakteknya. Menjelang mencintai ada dua hal utama yang jadi bagiannya cinta. Itu saya pakai kalimat menjelang mahabbah. Apa? Taubat dan ridho. Jadi tidak mungkin kita bisa cinta pada Allah kalau kita bermaksiat, melanggar perintahnya Allah secara sengaja. Kalau kita masih melakukan hal yang dibenci oleh Allah dan kita sadar itu dibenci, berarti kita belum cinta. Kalau Allah tidak suka kita maki-maki orang, dan kita sadar kalau kita itu maki-maki orang yang tidak disukai oleh Allah, berarti relasi kita sama Allah belum cinta. Kayak tadi di makomat sufi, yang paling awal yang harus kita lakukan adalah taubat. Saya bilang tadi kita selama ini masih baru istighfar, belum taubat. Nanti di banyak kitab, termasuk kitabnya Ghazali, disebutkan syarat dan rukunnya taubat. Tapi Robiah punya pandangan sendiri. Taubatmu diterima atau tidak, itu sebenarnya awalnya dari Allah. Keinginanmu untuk bertaubat, itu awalnya adalah keinginannya Allah, bukan keinginanmu. Itu yang bikin kadang-kadang kamu habis sholat sih tiap hari astagfirullahaladzim, tapi keluar masjid kembali lagi ke asal. Itu karena memang Allah belum menghendaki kamu tobat beneran. Jadi tobat itu sejenis hidayah, katanya Robiah. Jadi kalau Allah membukakan pintu taubat, kalian akan tergerak untuk bertobat. Maka bersyukurlah kalian kalau kamu tergerak untuk bertaubat. Berarti Allah sedang peduli sama kalian. Kalau Allah tidak menghendaki, kamu tidak akan memasuki pintu taubat itu. Mungkin kamu merasa benar terus, merasa baik terus. Itu berarti Allah sedang tidak mau kalian mendapatkan ampunannya, memasuki pintu taubat. Jadi ada orang tanya pada Robiah, kira-kira aku ini kan maksiatnya banyak, kalau aku tobat diampuni tidak oleh Allah? Katanya Robiah, kebalik. Kalau Allah berkenan membukakan pintu taubat, kamu akan taubat diampuni. Tapi kalau Allah nggak membukakan pintu taubat, Allah nggak akan mengampuni. Jadi taubat itu pasti diterima, Allah Maha Pengampun. Tapi untuk melahirkan kesadaran saya ingin tobat, itu kuncinya lagi-lagi di Allah, bukan dalam diri kalian. Maka bersyukurlah yang tergerak dan sadar untuk bertobat. Berarti Allah masih sayang pada kalian. Jadi ada kan orang yang janjane jelas bolak-balik salah, tapi kok merasa benar terus. Berarti memang Allah belum membukakan pintu taubat. Membukakan pintu taubat itu bukan kamu yang mengetuk pintu terus Allah yang buka pintu, tapi Allah yang menggerakkan hatimu untuk mengetuk pintu. Jadi jawabannya Robiah, enggak. Pertanyaanmu salah. Jadi bukan kalau aku bertobat apa Allah menerima. Kalau Allah mengizinkanmu bertobat, maka kamu akan tobat dan pasti Allah menerima. Oke, jadi taubat itu pertama-tama hidayah Allah. Maka mintalah Allah hidayah biar kamu bertaubat beneran. Selama ini kan kita taubatnya masih kadang iya kadang tidak. Kalau waktunya sadar istighfar sampai nangis-nangis. Tapi kalau waktu kumat, kembali lagi ke asalnya. Itu
namanya masih belum serius. Kalau pas kepepet, alah Pak nanti tobat lagi kan hilang Pak. Ya berarti memang belum tobat. Allah belum menggerakkan hatimu untuk tobat. Oke, jadi syaratnya untuk bisa mencintai ya memang membersihkan diri. Jalur pertama tobat. Jalur kedua apa? Ridho. Ridho kayak tadi ya. Ridho itu bukan kamu minta Allah meridhoi. Kalau ini kebalikannya tobat. Kalau tobat, mintalah Allah akan menggerakkan hatimu bertobat. Kalau ridho, jangan minta Allah meridhoimu. Allah itu sangat sayang padamu, pasti meridhoimu. Tapi engkaulah yang ridhoilah Allah dengan segala ketetapannya. Jadi ini teorinya dibalik-balik oleh Robi'ah. Kita kan biasanya, mari kita minta ridhonya Allah. Semoga Allah meridhoi kita. Itu gampang. Sekarang kita balik. Mari kita meridhoi Allah. Tidak berani ya kamu bilang gitu. Tapi maunya Robi'ah begitu. Mari kita meridhoi Allah itu apa artinya? Apapun yang terjadi, apapun yang sekarang berlangsung, kita ikhlas, kita rela, kita terima. Wong ini semua dari Allah. Itu namanya meridhoi Allah. Jadi doanya bukan semoga Allah meridhoi kita. Kalau itu pasti. Tapi semoga kita bisa meridhoi Allah. Kita bisa rela dengan semua ketetapannya Allah. Kita tidak komplain. Kita tidak terima dengan keputusannya Allah. Kita tidak merasa galau dengan segala ketetapannya Allah. Nah, itu namanya ridho pada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Jadi Allah meridhoi mereka dan mereka juga ridho pada ketetapannya Allah. Nah, ini teori kedua. Jadi kita selama ini konsepnya agak terbalik. Kita merasa tobat itu dari kita, kalau ridho dari Allah. Kalau di Robi'ah kebalikannya, tobat itu dari Allah, kalau ridho dari kita. Nah, cuma ini harus dijelaskan agak panjang. Kamu jangan nanti khutbah Jumat tiba-tiba ngomong ini. Tidak dijelaskan asal-usulnya. Jadi maksudnya tobat itu dari Allah. Kalau Allah menggerakkan hati kita untuk bertobat, kita akan tobat dan pasti diterima oleh Allah. Kita meridhai Allah itu berarti kita rela dengan semua ketetapannya Allah tanpa komplain, tanpa mengeluh. Oke, jadi sebelum mahabbah dua hal ini harus ada. Menjelang mahabbah. Oke, kalau ini sudah ada, kita tumbuhkan rasa cinta. Masih menjelang mahabbah apa? Seraplah segala yang mungkin membuatmu jatuh cinta sama Allah. Nanti ini kalau di Ghazali lebih jelas. Kalau di Ghazali kan di Ihya itu bilang, apa sih yang membuat kamu jatuh cinta? Kalau kamu bilang, yang cantik-cantik Pak, yang maha cantik itu Allah. Jadi harusnya yang paling kamu cintai Allah. Saya suka dengan yang baik-baik Pak. Loh, yang maha baik, paling baik di alam semesta ini Allah. Siapa lagi kalau bukan Allah yang paling baik? Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya mungkin perempuan, saya suka yang maco-maco Pak, yang kuat Pak. Loh, yang paling kuat dan kuasa itu Allah. Harusnya kamu jatuh cinta sama Allah. Saya suka yang indah-indah Pak, yang paling indah itu Allah. Harusnya juga kamu jatuh cinta pertama-tama sama Allah. Nah, itu Ghazali. Jadi menyerap keindahan dan keagungan Allah, hasilnya pasti cinta. Kalau di Robi'ah kan ada syairnya. Jadi Tuhan, semua yang aku dengar di alam raya ini, ocehan burung, desir dedaunan, gemercik air di pancuran, nyanyian burung bersahutan, hembusan angin, suara halilintar, dan suara kilat yang berkejaran. Kini kusadari sebagai tanda bukti atas keagunganmu dan sebagai saksi abadi atas keesaanmu.
juga sebagai kabar bagi manusia bahwa tak satu pun ada yang menandingimu dan menyekutuimu. Jadi ini sebenarnya syair ini muncul ketika Robiah merasa galau. Aku ini termasuk wanita solihah, kok pekerjaannya main seruling dan menyanyi. Jangan-jangan Allah tidak suka ini. Tapi setelah dia mendengarkan alam semesta, melihat keindahan alam, dia sadar bahwa ternyata bunyi-bunyian, termasuk segala keindahan yang lain, itu justru menunjukkan keberadaan Allah. Mulailah dia jatuh cinta sama Allah, serulingnya ditinggalkan, nyanyinya ditinggalkan. Bukan karena seruling dan nyanyi mungkin menurut dia sesat, tapi karena dia mulai jatuh cinta sama Allah. Kalau sekedar suara, kan dia melihat alam semesta ini isinya penuh dengan suara. Kalau suara seruling itu dianggap sesat, berarti semua suara yang lain juga bisa. Ada suara halilintar, suara burung ngoceh, kalau suara itu sesat. Cuma Robiah tidak karena itu dia meninggalkan serulingnya, tapi karena dia tergetar menyerap keindahan dan keagungan Allah. Kalian yang belum bisa menangkap keindahan dan keagungannya Allah, susah untuk jatuh cinta sama Allah. Tadi saya bilang, yang paling baik kan Allah, yang paling indah kan Allah. Tapi kan karena pikiran kita selama ini terbiasa indah dan baik itu yang fisik dan materi, untuk jatuh cinta pada Allah yang tidak fisik dan materi itu agak susah. Kamu lebih suka jejer artis yang seksi, yang wow, daripada Allah yang susah membayangkan bentuknya, karena kamu terbiasa materi. Harusnya kalau kita sejak kecil tidak dibiasakan hanya menyerap yang materi-materi, kita lebih mudah untuk mengagumi kuasa Allah dan jatuh cinta sama Allah. Ya mulai latihan. Kalau di sufi kan ada latihan melihat kehadiran Allah dalam segala sesuatu. Oke, menjelang yang kedua, kemampuan kedua. Terus yang ketiga, ini syairnya yang paling terkenal. Mencintai Allah itu 2 dimensi. Itu kan kalau Arabnya dulu saya hafal karena skripsiku tentang cinta. Uhibbuka hubbaini, hubbal hawa wa hubban li'annaka ahlun lidzaka. Fa ammal ladzi hubbal hawa fa syughli bi dzikrika amman siwaka. Wa ammal ladzi hubban bi annaka ahlun lahu fa kasfuka liyal hajbu hatta aroka. Sudah lama hafalannya. Zaman saya S1. Tahun berapa itu ya? 98. Jadi katanya Robiah, aku mencintaimu dengan 2 cinta. Bukan 2 cinta itu cintanya jumlahnya 2, tapi cintanya 2 dimensi. Dimensi pertama apa? Cinta karena diriku. Yang kedua, cinta karena dirimu. Cinta karena diriku itu apa? Ya karena aku selalu sibuk mengingatmu. Kalau cinta karena dirimu, karena engkau menyambut cintaku, kemudian mengungkapkan dirimu sehingga aku bisa melihatmu. Itu berarti aku dan engkau sama-sama dalam cinta yang satu. Jadi cinta kita ini 2 dimensi katanya Robiah. Karena aku dan karenamu. Dari sisi aku menuju dirimu lewat kesibukanku mengingatmu, dan engkau menunjukkan dirimu padaku. Nah, cuma selanjutnya baik untuk ini maupun untuk itu, pujian bukanlah bagiku. Bagimulah pujian untuk semua itu. Jadi
Apakah ini aku yang mengingatmu selalu atau engkau yang membukakan dirimu padaku? Ini semuanya skenariomu dari dirimu. Jadi yang layak dipuji, kalau ini baik, itu hanya engkau, bukan aku. Kalau aku sekarang jatuh cinta padamu, ini semua jasamu, bukan jasaku. Beda dengan kita cinta sama lawan jenis, kita cinta sama orang tua. Itu kan aktornya kita. Tapi dalam cinta ketuhanan ini, hanya Allah yang ada. Jadi pujian hanya layak bagi Allah. Yang layak dipuji itu hanya engkau, bukan aku. Itu. Jadi cinta itu melibatkan dua dimensi. Dimensi aku yang mencintai dan engkau yang dicintai. Cuma dua dimensi ini sebenarnya hakikatnya skenario dari engkau yang dicintai, yaitu Allah. Maka yang layak dipuji hanya engkau ya Allah, bukan aku. Jadi maksudnya Robiah, aku tidak akan membangga-banggakan bahwa ini loh aku sufi, mencintai Allah. Kalau berdoa nangis-nangis, jamaah aku nangis kabeh kalau dengerin aku doa. Tidak begitu. Yang layak dipuji hanya engkau dalam kisah cinta ini, bukan aku. Nah, itu maksudnya Robiah dengan dua dimensi cinta. Terus, manusia, katanya Robiah, kenapa sih harus masuk ke Allah lewat cinta? Karena hanya lewat jalur cintalah kita bisa membuka hijab yang merintangi kita sama Allah. Jadi katanya Robiah, Allah menutup hati makhluknya dengan hijab yang halus. Para ulama terhalang karena keluasan ilmunya. Para zahid terhijab karena amalnya. Dan para hukama tak mampu menembus karena kehalusan hikmahnya. Jadi kesibukan dunia kita itu adalah ujian dari Allah. Yang menghijab kita justru dari Allah. Jadi Allah menguji cinta kita padanya itu dengan hijab-hijab ini. Sehingga kadang-kadang kita terlena oleh hijab-hijab ini. Pandangan kita tentang Allah terhalangi. Kita ngerti tentang Allah dari ilmu kita. Akhirnya kita dalam tanda petik menyembah ilmu kita. Kita memahami Allah dari buku-buku filsafat. Kemudian kita konsepkan Allah sesuai filsafat kita. Dan konsep itulah yang kita sembah. Kita tidak merasakan Allah, tapi kita mempertuhankan konsep kita tentang Allah. Itu yang dikritik oleh Robiah. Itulah hijab. Kita harus menghilangkan hijab-hijab ini. Kita rasakan langsung Allah. Kan sering ya teman-teman mengkritik, jangan-jangan yang kita sembah bukan Allah, tapi konsep kita tentang Allah. Mungkin memang begitu resepnya Robiah, maka jangan berhenti di konsep. Alami dan rasakanlah Allah dalam hidupmu. Para ulama sering terhijab oleh ini, oleh ilmunya. Orang-orang zahid kadang terhijab oleh amalnya. Fokusnya hanya pada sholat malamnya, loh saya ngaji tiap hari, loh saya. Fokusnya ke situ. Seolah-olah kalau sudah itu sudah selesai. Kalau para hukama ini ahli fikih, ahli hukum, terhijab oleh hikmahnya. Para filosof itu juga terhijab oleh hikmahnya, terpesona oleh keindahan konsep-konsepnya, sehingga terhalang dari Allah. Maka jadilah orang arif, kayak tadi saya jelaskan. Orang arif yang pengetahuannya lewat rasa, intuisi, langsung nyambung dengan Allah. Kalau kita langsung nyambung sama Allah, nanti Allah akan menempatkan kita dalam cahaya cintanya. Relasinya namanya mahabbah. Tidak lagi berjarak, tidak terhijab oleh konsep, tidak terhijab oleh amal, tidak terhijab oleh hikmah.
Kita langsung merasakan Allah dalam hidup kita. Itu cirinya mahabbah. Terus, nah, ini sebenarnya syair yang diucapkan oleh Robi'ah setelah banyak orang melamar dia dan semuanya ditolak. Kenapa? Karena fokusku sekarang hanya Allah saja. Sudah cukup bagiku Allah. Jadi Robi'ah saat itu berceramah, saudara-saudaraku, kholwat merupakan ketenangan dan kebahagiaanku. Aku ini merasa puncak, merasa bahagia luar biasa dalam kholwat. Mohon maaf, sudah tidak menerima lowongan suami lagi. Iya. Jadi aku sudah asik sama Allah. Katanya Robi'ah, kekasihku selalu di hadapanku. Tak mungkin aku mendapat penggantinya. Aku sudah ngerti bener indahnya, dahsyatnya kekasihku yang satu itu. Jadi aku tidak akan nyari lagi. Bahkan katanya Robi'ah, cintanya pada makhluk itu cobaan bagiku. Ini namanya cemburu. Mbok kekasihku itu milikku saja, tidak usah mengasihi yang lain. Tapi dia ini sangat maha penyayang, maha pengasih. Maka itu cobaan bagiku. Dialah tujuan hidupku. Nah, oh hati yang ikhlas, oh tumpuan harapan, berilah jalan untuk meredam keresahan. Oh Tuhan, sumber bahagia dan kehidupan, kepadamu saja kuserahkan hidup dan keinginan. Kupusatkan seluruh jiwa ragaku demi mencari ridhomu. Jadi, enggak punya suami aku enggak gelisah, enggak punya apa-apa aku enggak galau. Yang bikin aku galau cuma satu, ridhomu. Kamu ridho enggak ya padaku? Apakah harapanku akan terwujud? Jadi satu-satunya yang difokusi oleh Robi'ah itu hanya Allah ini kira-kira ridho enggak kalau aku gini ya. Jadi bukan lagi urusan suami, bukan lagi urusan kekayaan. Meskipun miskin luar biasa, banyak hartawan yang ingin bantu. Ada cerita seorang hartawan ingin bantu Robi'ah, cuma takut karena dia tahu pasti ditolak. Akhirnya melalui sahabatnya Sufi, namanya Sufyan Tsauri. Pak Sufyan, mbok tolong saya ingin bantu Robi'ah, cuma Robi'ah ini mesti tidak mau. Mbok sampean yang ngomong. Sufyan Tsauri, ya sudah coba tak bantu. Bilang, Mbak Yu Robi'ah ini loh, saya kesini. Sebelum Sufyan Tsauri ngomong, ada apa sih? Apakah ada yang mau ngasih bantuan aku? Ya, ada hartawan itu yang mau ngasih bantuan sampean. Kan kelihatannya sampean hidupnya kok susah gitu. Jawabannya Robi'ah tidak jawab. Gini aja deh, kamu ngerti toh kira-kira aku jawab apa? Iya sih. Ya sudah. Jadi akhirnya nggak jadi, sudah nggak jadi dibantu. Oke, jadi ada cerita lagi satu ketika Robi'ah ini punya puasa. Dia merasa nanti maghrib buka puasa, aku masih punya bawang satu untuk buka puasa. Jadi buka puasanya pakai bawang. Begitu maghrib mau buka puasa ke dapur, loh bawangnya kok ndak ada. Ya sudahlah pakai air aja. Tiba-tiba ada burung lewat jatuh, bawa bawang satu dijatuhkan di depan Robi'ah. Robi'ah lihat bawang itu, ndak usah, nanti tipuan, nanti aku jadi manja. Pingin opo-opo langsung datang. Kalau kamu kan seneng, bayangkan tiba-tiba datang. Tapi kalau Robi'ah ndak. Kalau diginiin terus sama Allah, nanti jangan-jangan aku manja. Ndak usah tak ambil bawangnya, cukup dengan air saja. Nah, itu Robi'ah. Ya jangan disamakan jiwanya kayak kalian, tapi pelan-pelan bisa ditiru. Oke, ini juga ada satu cerita. Satu ketika Robi'ah ini jatuh, tangannya patah. Dan
Ya lama tidak sembuh-sembuh, terus ya dia baca syair, bukan mengeluhkan patahnya tangan. Ya Tuhan, lenganku telah patah. Aku merasa penderitaan yang hebat atas segala yang telah menimpaku. Aku akan menghadapi segala penderitaan itu dengan sabar, tidak masalah. Namun aku masih bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Apakah Engkau ridho akan aku, ya Allah? Oh Tuhan, inilah yang selalu mengganggu langit pikiranku. Tanganku patah nggak masalah, aku sengsara nggak masalah. Aku masih pengen tahu kamu itu ridho padaku enggak, ya Allah? Aku gini ini loh. Nah itu Robi'ah. Jadi dia tidak galau oleh apapun. Sumpah kayak apapun hidupnya, diculik, diperbudak orang, tidak masalah. Dia cuma, ini Allah ridho enggak ya kira-kira kalau aku gini nih. Gitu. Bisa kamu tiru kalau sedang ngapain sumpah, tidak apa-apa lah kayak gini, tapi Allah ridho enggak? Dalam hal apa saja. Itu yang selalu ditanyakan Robi'ah. Oke, terus Robi'ah itu, ya tadi karakternya orang Cina memang selalu rindu pada Allah. Setiap, dia kan tidak pernah tidur sholat malam sampai fajar. Biasanya fajar dia tidur sebentar, tapi setiap kali bangun tidur kalau pagi dia membaca syair ini, memarahi dirinya. Wahai jiwa, berapa lama engkau tertidur? Sampai kapan engkau tertidur? Engkau terlalu nyenyak tidur. Akankah engkau tertidur saja tanpa terbangunkan kembali, kecuali oleh trompet hari kebangkitan? Jadi kalimat ini terkenal karena banyak orang mendengar. Setiap kali pagi habis dia tidur sebentar sebenarnya, karena semalaman nggak tidur, asik sama Allah. Begitu dia sadar, aku ketiduran, jiwanya sendiri dimarahi. Kamu itu kok senengane tidur toh ya? Mbok ndak tidur asik terus sama Allah kan enak. Itu jadi cara Robi'ah mendidik dirinya. Kalau kita kan enggak. Ya enggak usah dikasih contoh. Jauh ya, dan enggak apa-apa. Ini salah satu contoh jiwa yang benar-benar jatuh cinta sama Allah. Ini lagi, itu syair malam dan syair pagi yang terkenal dari setiap malam. Ketika malam mau datang, biasanya syair ini dia. Wahai Tuhanku, tenggelamkanlah aku dalam mencintaimu, sehingga sehingga aku tidak lagi membuangkanmu. Ya Rabbi, bintang di langit telah gemerlapan, mata telah bertiduran, pintu-pintu istana telah terkunci, dan setiap pecinta telah menyendiri dengan yang dicintainya. Namun inilah aku berada di hadiratmu. Jadi sebelum memulai aktivitas malam hari, asik sama Allah biasanya ini. Ya Allah, bintang sudah muncul, bulan sudah muncul, pintu-pintu telah tertutup, para pecinta sudah sama pasangannya sendiri-sendiri, dan inilah aku di depan pintumu. Jadi Robi'ah yang datang apel sama Allah tiap malam, waktu semua orang tidur. Dan ini dilakukan setiap malam. Jadi asik sama Allah, biar aja yang lain sama yang dicintainya masing-masing, biar aja semua pintu tertutup, pokoknya hanya Engkau yang aku inginkan, yang aku rindukan. Setelah semalaman begitu, terus pagi hari, syair ini yang dia baca. Tuhanku, malam telah berlalu dan siang segera menampakkan diri. Aku gelisah, apakah amalanku Engkau terima hingga aku merasa bahagia, ataukah Engkau tolak sehingga aku merasa gelisah? Demi kemahakuasaanmu, inilah yang akan aku lakukan selama Engkau memberi aku hidup. Sekiranya Engkau usir aku dari depan pintumu, aku tak akan pergi, karena cintamu telah memenuhi hatiku. Jadi kalau pagi dia bermunajat sama Allah, ya Allah, malam sudah selesai,
Sekarang siang telah datang. Amalanku semalaman tadi engkau terima apa enggak ya? Tapi aku akan selalu begini. Aku akan selalu di depan pintumu. Kamu bukakan pintu apa enggak, aku akan ada di sini. Kamu sambut atau tidak, aku akan ada di sini. Karena aku sudah terlanjur jatuh cinta denganmu. Nah, itu Robi'ah. Jadi 24 jam hidupnya hanya untuk Allah. Kerinduan yang tiada henti pada Allah. Terus, ya ini syair yang lain. Ku jadikan engkau teman bercakap dalam hatiku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Jisimku biar bercengkrama dengan handai tolanku. Isi hatiku hanya tetap engkau sendiri. Ya, biar aja fisikku ketemu orang lain ngobrol, jasadku ketemu tetangga-tetangga, ketemu sanak saudara. Tapi hatiku tidak akan kemana-mana, hanya bersamamu. Nah, itu Robi'ah. Terus, buah hatiku, hanya engkaulah yang kukasihi. Ampunilah para pendosa yang datang ke hadiratmu. Dia tidak mendoakan dirinya, mendoakan selain dirinya. Kalau ada orang berdosa datang kepadamu, ampuni saja. Tapi aku tidak akan mohon ampun. Karena engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku. Hatiku telah enggan mencintai selain dari dirimu. Jadi, engkau marah padaku tidak apa-apa, asal jangan pergi dari aku. Nah, itu Robi'ah, sama Allah. Terus, ya kelihatannya kok berat ya. Bisa dicoba, jatuh cintalah sama Allah. Ini yang salah satu yang terkenal. Ya Allah, apapun yang akan engkau karuniakan padaku di dunia ini, berikan pada musuh-musuhmu. Kasih pada orang kafir, orang murtad, orang kurang ajar. Kasih ke mereka. Yang mau kamu kasihkan padaku di dunia. Dan apapun yang engkau karuniakan padaku di akhirat, kasih pada sahabat-sahabatmu. Kasih pada para ulama, para wali, orang-orang soleh yang kau cintai. Aku tidak butuh apa-apa. Karena engkau sendiri cukuplah bagiku. Nah, itu Robi'ah. Oke, jadi Allah saja yang kuinginkan. Cukup pahala-pahala kasih pada orang yang kau cintai ya Allah, pada sahabat-sahabatmu. Derajat tinggi, barang duniawi, materi yang mungkin kau berikan padaku di dunia, kasih pada musuh-musuhmu. Aku tidak butuh itu semua, aku hanya butuh engkau. Itu Allah. Terus karakter selanjutnya adalah tanpa pamrih. Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Dan jika aku menyembahmu karena mengharap surga, campakkan aku darinya. Tapi jika aku menyembahmu demi engkau semata, janganlah engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahmu yang abadi padaku. Jadi bukan surga, bukan neraka, bukan 72 bidadari, bukan itu, bukan istana emas di surga, ndak. Aku ndak butuh itu. Kalau ibadahku, semua yang kulakukan ini untuk itu, kasih kebalikannya. Kalau ibadahku karena takut neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau ibadahku karena mengharap surga, jauhkan aku dari surga. Aku tidak butuh itu semua. Yang aku butuhkan hanya engkau. Aku hanya ingin melihat wajahmu. Itu saja. Nah, itu Robi'ah. Ada cerita satu ketika Robi'ah ini membawa ember besar isinya air. Lari agak cepat bawa air. Orang-orang yang Robi'ah, kamu mau kemana? Mau ngapain? Mau ke neraka. Mau tak padamkan dengan air ini.
Yaitu sindiran bagi kita bahwa kita itu sering selalu terjebak dengan ancaman neraka dan iming-iming surga. Allahnya hilang. Itu yang sering menjebak kita. Logikanya sebenarnya harus dibalik. Surga dan neraka itu ngikut Allah, bukan Allah ngikut surga dan neraka. Kalau kita menuju Allah dan sampai pada Allah, pasti dapat surga. Tapi kalau target kita surga, belum pasti kita dapat Allah. Banyak orang ibadah tertipu oleh iming-iming surga dan neraka ini. Kalau di teorinya Robi'ah, jangan itu. Hidup ini innalillahi wa ilaihi roji'un. Kepada Allah itu mukhlisina lahuddin. Ikhlas untuk Allah, bukan untuk surga, untuk neraka. Surga neraka itu anggap aja iming-iming untuk nambah semangat. Tapi tujuannya bukan itu. Sama kayak kamu misalnya punya adik kecil disuruh belajar susah. Akhirnya, sudahlah, kalau mau belajar besok tak ajak jalan-jalan ke mall. Tujuannya kamu belajar kan pinternya, bukan jalan-jalan di mallnya. Tapi anak kecil ini, yang dia pikir jalan-jalan di mallnya tidak masalah. Tapi kan nanti akhirnya dia pinter. Awalnya surga dan neraka mungkin pakai logika ini. Jadi mungkin dulu orang susah. Zaman Nabi kalau marilah kita menyembah Allah, ikhlas, tidak usah mikir imbalan. Mungkin tidak ada yang mau. Tenang aja, besok di surga dapat rumah gratis. Terus ada kolam susu, kolam madu, ada bidadari berpuluh-puluh, diajak perang susah. Ayo kita jihad. Kalau meninggal langsung disambut 72 bidadari loh. Wah iya ini kan dulu kamu semangat. Yang dipikir lumayan 72, 2 bulan lebih itu bisa gonta-ganti pikiranmu kan ke situ. Ya kan? Padahal Robi'ah enggak. Jangan ketipu dengan itu. Nanti ikhlasnya hilang. Maka Robi'ah mungkin gemes sama kita. Kok bolak-balik orang ditakut-takutin neraka tuh dia bawa ember besar. Mau kemana Robi'ah? Tak padamkan aja nerakanya. Biar orang tidak ibadah karena takut neraka. Nah itu, jadi tidak ada pamrih apa-apa selain dia, selain Allah. Terus ciri mahabbah selanjutnya dalam Robi'ah adalah tidak mengharap apapun. Hanya menerima saja, tidak usah minta-minta. Satu ketika dia sakit, Sofyan Sauri datang, Robi'ah, kamu itu kan dekat sama Allah. Ya mbok berdoa biar sembuh. Terus Robi'ah bilang, sakit ini dari siapa? Ya dari Allah. Berarti kan Allah menginginkan aku sakit. Kalau aku dapat sesuatu dari yang aku cintai, ya aku nikmati no. Itu Robi'ah. Jadi itu kalimatnya selanjutnya ini. Aku ini hanya hambanya. Apa hakku untuk menginginkan sesuatu? Kalau aku menginginkan sesuatu, sedangkan Allah tidak menginginkannya, maka kafirlah aku. Susah ya. Jadi jangan menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Maunya Robi'ah. Kalau kamu kayak gini berarti melawan Allah. Apa terus kalau sakit nggak diobati, Pak? Ya diobati. Tapi tetap dengan logika, kalau Allah yang ngasih sakit, Allah yang ngasih kesembuhan. Tidak harus kamu marah-marah sama Allah. Kenapa saya dikasih sakit? Tidak usah. Tidak ada mengeluhnya. Tidak harus protes, tidak harus komplain. Diterima saja. Ini orang jatuh cinta. Kayak kamu sama pacarmu waktu ulang tahun tiba-tiba kamu disiram sama telur. Ya kan? Kamu kan nggak komplain. Kenapa? Kamu cinta.
Tapi bukan berarti telurnya terus nggak dihapus-hapus sampai sore. Ya, nggak diprotes, tapi ya terus dibersihkan. Sakit ya diobati, tanpa mengeluh, tanpa komplain. Apalagi marah-marah. Ya Allah, gimana sih? Saya itu kan orang soleh, rajin. Kok ya dikasih sakit? Kan enggak begitu. Jadi, enggak. Malah istilahnya Robiah ekstrim. Kalau aku menginginkan sesuatu yang berbeda dengan keinginannya Allah, maka kafirlah aku. Yang dikafiri apa? Kufur atas apa? Kufur atas pemberiannya Allah. Semua kan Allah yang memberi. Kamu sehat, kamu sakit, kulitmu mulus apa kasar, putih apa hitam, rambutmu keriting apa lurus, itu kan pemberiannya Allah. Jangan komplain, Pak, saya kok lahir di Indonesia ya Pak, akhirnya pesek hidungnya. Coba lahir di India, mungkin hidungnya lebih panjang. Nah, itu namanya komplain. Allah sudah menghendaki itu, ya sudah. Kan kamu sering mengeluh gitu. Coba kemarin saya anaknya Jokowi, Pak. Nah, ya kan. Kamu protes. Enggak. Allah sudah menginginkan itu, ya sudah. Diterima saja, disyukuri. Kalau enggak, karena lawannya syukur itu kan kufur. Kalau kamu enggak terima, itu namanya kufur. Kenyataannya memang sudah begitu. Mau gimana? Kamu jago siapa, yang jadi kok malah siapa? Ya sudah, berarti Allah menghendaki itu. Ya bukan berarti terus kalau kamu tidak setuju diam saja. Ya kayak sakit tadi loh. Ya diobati, tapi tanpa harus komplain, tanpa harus protes. Yang paling bagus apa? Engkau harus menginginkan segala sesuatu yang diinginkannya. Sesuatu agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Semata-mata agar engkau menjadi hambanya yang sejati. Namun tidak masalah jika memang dia memberikannya. Berobat kok masih tidak sembuh, ya sudah. Karena yang memberikan kesembuhan juga Allah, sebagaimana Allah memberikan sakit. Jadi logika utama seorang pecinta hanya satu, cukup yang dicintai saja. Kalau cinta pada Allah berarti ya cukup Allah saja, tidak masalah. Kehilangan apapun tidak masalah, asal tidak kehilangan Allah. Jadi ada musibah, ada kemalangan apapun dalam hidupmu, terimalah. Satu yang kamu jangan sampai hilang, Allahnya. Kehilangan segalanya tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Kehilangan hak pilih, kehilangan suara, kehilangan apapun tidak masalah, asal jangan kehilangan Allah. Sekarang banyak yang kebalik. Kehilangan Allah tidak apa-apa, asal jabatannya tidak hilang, asal pangkatnya tidak hilang, asal kekayaannya tidak hilang. Sekarang dibalik. Atau Allah dimanfaatkan demi kekayaan, demi jabatan, demi pangkat. Itu kondisi kita hari ini. Padahal kalau kita mencukupkan diri dengan pemberiannya Allah, sebaliknya nanti Allah juga akan mencukupkan hidup kita. Mencukupkan itu bukan berarti terus kamu jadi kaya, tapi apa kondisi batinmu, lingkungan sekelilingmu, itu membuatmu merasa nyaman, pas. Mungkin kamu kaya luar biasa, tapi kalau Allah bikin kamu nggak cukup, ya kamu masih meluap-luap ambisi, nafsu, hasratmu, bikin kamu tidak tenang. Tapi mungkin kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu puas. Nah, itu yang susah dicari. Robiah menemukan itu lewat jalur cinta. Dan menurut Robiah, dunia ini awal dan akhirnya akan ke situ. Selama kita belum menapaki jalur itu, kita tidak akan ketemu puncaknya nikmatnya hidup. Nikmatnya hidup ada di situ. Makanya di antara kalimatnya dia menyebut biar
waktu yang akan membuktikan bahwa tiap langkah yang telah dipijakkan, tiap tetesan keringat dan darah yang telah dialirkan, tiap jiwa yang telah melayang akan sampai pada satu keadaan di mana keadilan adalah nadinya, kesejahteraan adalah nafasnya, kebijaksanaan adalah sifatnya, dan ridho Sang Kholik adalah tujuannya. Semua ini terwujud, jalurnya adalah mahabbah. Nanti waktu yang akan membuktikan. Dengan mahabbah, semua kecapean, keringat yang menetes, darah yang mengalir, langkah yang dipijakkan akan membuahkan keadilan, kesejahteraan, kebijaksanaan, dan ridho dari Allah. Di luar jalur itu kita tidak akan ketemu kebijaksanaan, kita tidak akan ketemu keadilan, kita tidak akan ketemu kesejahteraan. Maka Robi'ah menyarankan jangan lupa mahabbah. Oke. Alhamdulillah. Itulah prinsip-prinsip mencintai Allah dalam pikirannya Robi'ah al-Adawiyah. Gaya Robi'ah ini akan mewarnai hampir semua sufi abad ke-7 ke-8, termasuk tokoh sufi minggu depan, Jalaluddin Rumi. Oke ya, saya kira itu sudah pas jam 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada yang bisa diambil dari ngaji malam ini. Anggap saja ini semacam benchmark untuk hidup kita. Yo, insya Allah masih berat kalau full kayak Robi'ah, tapi pelan-pelan diusahakan ke situ. Ya memang kesadaran kita itu kadang naik, kadang turun. Kadang jauh, kadang dekat. Kadang tinggi, kadang rendah. Tidak masalah, manusiawi. Cuma begitu kita sadar kok kesadaran kita rendah, kesadaran kita turun, cepat-cepat kita balik lagi, kembali lagi. Kayak sholat itu loh, kadang khusyuk, tengah-tengah lupa. Tapi begitu sadar kalau ini sholat, kembali lagi cepat. Jiwa itu lama-lama akan terlatih. Tapi kalau kamu sadar kesadaranmu sedang rendah, kamu biarkan saja, ya jiwamu akan terlatih dalam kesadaran rendah. Tapi kalau kamu sadar, Pak, wah ini sedang loyo ini, religiositasnya, spiritualitasnya sedang turun, cepat-cepat kamu kembali, nanti jiwamu akan terbiasa, akan jadi habit. Kadang-kadang tanpa kamu sengaja, begitu kamu jatuh, jiwamu akan kembali lagi ke atas. Tapi kalau enggak kamu habitkan, enggak kamu biasakan, ya enggak akan naik kesadaranmu. Cirinya itu. Jadi tidak masalah kadang sadar kadang tidak. Tapi begitu kamu sadar kesadaranmu jatuh, cepat-cepat kembali lagi. Dan ada satu lagi kunci, hindari segala hal, hindari segala peristiwa, termasuk mungkin orang, termasuk mungkin barang, termasuk apapun itu yang mudah menjatuhkan kesadaranmu. Karena tahap kita masih tahap mujahadah fase awal. Saya bilang tadi masih pra-awam. Kamu sendiri yang ngerti ya. Yang gampang menjatuhkan kesadaranmu itu apa. Kalau teman ya, sementara teman yang mudah menjatuhkan kesadaran ini dijauhi. Kalau itu HP, situs tertentu atau apa tertentu, dijauhi. Karena ya, ini mulai latihan mendidik diri pelan-pelan. Tidak ada gunanya kalian bolak-balik ngaji tasawuf, ngaji sufi, ngaji filsafat, spiritualitas dan macam-macam kalau tidak ada efeknya dalam hidup kita. Cuma ya tidak mungkin semuanya, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jangan ambisius, karena biasanya yang serakah itu jatuh duluan.
pengen jadi wali dulu, sufi dulu, keramatnya besar dulu, ya biasanya jatuh duluan. Itu yang kemarin bikin yang di Probolinggo itu, Dimas Kanjeng itu jatuh. Ya, banyak orang serakah, akhirnya jatuh semua. Jadi pelan-pelan, kayak di sufi tadi loh, makomat itu kan step by step. Satu, naik kelas terus. Nanti Allah yang akan menilai prosesnya. Kalau hasilnya kan tergantung dari Allah, prosesnya dari kita. Oke, saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi dengan Jalaluddin Rumi minggu depan. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.